Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Di kesempatan pagi hari ini kembali saya Ilham Dianta menemani aktivitas pagi hari Anda di wilayah Sidoarjo. Saat ini terpantau mendung pekat ya untuk edisi hari Jumat 3 Desember 2021. Baik, di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya kita masuk di program Perspektif ya. Di mana nanti kita akan bahas tentang ketika perilaku ormas makin bikin gemas ya, berdalih melindungi dan membela warga hingga timbul adu kontak raga. Benarkah mereka mewakili kepentingan umum? Kenapa jadinya malah berada di atas hukum? Ya, ini benang merah yang nanti akan coba kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang nanti akan memberikan pembahasan tentang ini ya. Ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh salah satu ormas pada tanggal berapa ya, 24 atau 25 November lah, yang beberapa waktu lalu ya. Dan ini sempat menjadi perhatian karena mereka ini sempat melukai seorang aparat kepolisian. Ya, nanti kita akan membahas ini bersama dengan Bapak Aji Prastio, seorang budayawan, dan juga Bapak Prawitra Thalib, KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tentunya nanti kita juga akan dipandu oleh host utama kita dengan Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER ya, bersama dengan Cak Parto nih. Dan seperti biasanya sahabat, program Perspektif ini kami siarkan live juga di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yaitu Persada Kabupaten Blitar, Radio Suara Tuban, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Praja Angkasa Trenggalek, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, dan Purwoboyo Kabupaten Madiun. Oke, nah saat ini yang sudah bersama kami, sahabat, bersama dengan kami pagi hari ini ada Bapak Prawitra Thalib selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prawitra. Waalaikumsalam. Oke. Ini masih Ilham. Mau kayak gini Jumat isu itu ono yang acara ini. Sebentar, sik. Ini tadi tidak terlihat ya, tiba-tiba nyelonong gitu. Ini Cak Parto. Ini duwe jin kok tadi. Iya. Mohon maaf ini Cak Parto ya. Saya tadi nggak sempat melihat, saya yang melihat ini ada Pak Prawitra sebenarnya yang sudah bergabung pertama. Anak saya itu rajin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak Parto, kita bahas tentang ketika perilaku ormas semakin bikin gemas nih ya. Ini monggo silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, para sahabat, acara Perspektif yang luar biasa pagi ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu, kita bisa saling mendengarkan, mudah-mudahan juga bisa saling melihat. Soalnya Mas Ilham gak kayak aku. Mendung ini apa? Gak ketok ini. Suasananya ada keceriaan, ada kegembiraan, dan kita berdoa yang sehat semakin berkhidmat. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Yang kurang rezekinya ditambah rezekinya oleh Allah. Sehingga bisa senantiasa maslahat dalam situasi yang kita senantiasa bersyukur gitu ya. Yang punya hutang-hutang dilunasi hutangnya karo Gusti Allah dari rezeki yang datangnya dari pintu manapun. Nah, hari ini tema yang dipilih redaktur Perspektif Suara Sidoarjo dan jejaring APPEL jadi Jawa Timur ini memang soal ormas.
Ini definisinya juga harus jelas, definisi hukumnya juga jelas. Iya, Cak Parto, mohon maaf saya potong. Nanti sebelum kita lanjutkan, ini ada tayangan video yang bisa kita jadikan referensi gitu ya. Oh iya, iya kita simak terlebih Kita dahulu. simak terlebih dahulu, monggo, silakan. Ya. Kerusuhan antar kelompok ormas terjadi di Jalan Interchange Karawang Barat, Jawa Barat pada Rabu 24 November 2021. Akibat peristiwa ini, sebuah mobil Honda bernomor polisi S1724BB dan bertuliskan keluarga besar GMBI Distrik Rembang hancur. Seorang saksi bernama Aep menyebut, awalnya mobil itu tengah melintas di Jalan Interchange Karawang. Tiba-tiba, massa ormas mengejar dan mengepung mobil tersebut. Menurut Aep, suasana sempat mencekam lantaran massa menghancurkan mobil tersebut. Bahkan, mereka masih berusaha membakar mobil yang sudah dalam kondisi rusak parah. Tak hanya itu, seorang sopir dan 2 penumpang mobil juga menjadi sasaran. Mereka dikeroyok massa hingga 2 diantaranya luka parah. Sementara, 1 orang lainnya berhasil kabur ke dalam hotel. Terkait peristiwa ini, petugas mengaku sempat kewalahan lantaran kalah jumlah dengan massa. Jadi tidak boleh ada organisasi manapun, yakni yang menempatkan dirinya di atas hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menegaskan tak boleh ada ormas yang menempatkan dirinya di atas hukum. Hal itu ia katakan merespon pemukulan seorang anggota polisi saat menjaga demo yang digelar Ormas Pemuda Pancasila di DPR MPR pada Kamis 25 November 2021. Tetapi apabila dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak benar, anarkis, penyerangan, menggunakan senjata tajam, ini akan kita lakukan penindakan. Jadi tidak boleh ada organisasi manapun, yakni yang menempatkan dirinya di atas hukum. Polisi yang menjadi korban pemukulan merupakan Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karo Sekali. Zulpan menjelaskan pengeroyokan terhadap Karo Sekali terjadi ketika massa mencoba masuk ke kompleks parlemen. Saat itu Karo Sekali bersama polisi lainnya berusaha menahan massa di depan gerbang. Akibat pengeroyokan itu, Karo Sekali mengalami luka di kepala dan trauma di bagian perut. Akibat trauma di bagian perut, Karo Sekali mengalami hematoma usai insiden pengeroyokan. Karo Sekali mengalami kesulitan saat buang air kecil, bahkan ia sampai mengalami pendarahan saat buang air kecil. Saat ini, Karo Sekali masih menjalani perawatan khusus di RS Polri Kramat Jati akibat trauma di bagian kepala dan perut. 1 anggota Ormas Pemuda Pancasila telah ditetapkan menjadi tersangka pengeroyokan. Menurut Zulpan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sejak diamankan Kamis kemarin. Ya, baik. Sahabat Jawa Timur, sudah kita saksikan bersama ya bagaimana aksi yang dilakukan oleh salah satu ormas ya. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa pada saat ini bisa dikatakan apa yang menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini, apakah saat ini yang sudah dilakukan oleh ormas ini ya sudah bisa dikatakan berada di atas hukum. Nah, betulkah demikian? Cak Parto, monggo silakan. Jadi Mas Ilham nyauto nih diceluki kurang. Ini lagi ketuwetan masih di sini. Mas Ilham belum sarapan ini. Oh iya, kok tahu ini? Iya. Kita sudah perjalanan ke kampus ini. Saya sudah di kampus ini, Prof, malahan ini. Loh, sudah di kampus Pak Prawitra dicoba. Jadi Mas Ilham, acara perspektif ini tidak akan larut dalam satu framing yang
konvensional. Namanya perspektif dari sudut pandang yang lebih luas, sebagaimana tagline-nya. Gitu ya, obrolannya cerdas, sudut pandangnya luas. Tidak mudah menjustifikasi setiap persoalan. Saya juga tidak akan larut menjustifikasi ormas yang ini anarkis, ormas yang ini tidak anarkis, ormas yang ini paling radikal, dan yang ini paling toleran, dan yang paling mencintai Indonesia. Saya melihat seluruh ormas di Indonesia, seluruh warga negara di Indonesia itu pasti mencintai negaranya. Saya katakan pasti mencintai negaranya dengan cinta yang punya dinamika. Koyok sampean pacaran biyen Mas Ilham, itu sangat mencintai kekasihmu, sangat mencintai istrimu, tapi pasti cinta itu memiliki dinamika. Nah, saya setuju pernyataan, ada ormas gini. Semua apa yang terjadi di negeri ini sebenarnya kata kuncinya kan ada ketidakadilan. Kalau semua diperlakukan adil, semua masyarakat kita memiliki rasa keadilan, terayomi, terlindungi, terjaga semuanya, maka semuanya akan baik. Tapi tatkala ada ketidakadilan, ada diskriminasi, ada satu framing tertentu, maka yang dirasakan adalah gelisah di satu sisi warga negara. Saya setuju, tidak ada satu ormas pun yang boleh di atas hukum, di atas negara. Tapi juga tidak boleh ada aparatur yang merasa di atas hukum. Gitu loh. Jadi menegakkan hukum pun tidak boleh merasa di atas hukum. Penegak hukum tidak boleh ada di atas hukum. Penegak hukum itu ada di dalam hukum. Maka apa? Tegakkan. Kalau ada ormas yang sampai bentrok, jangan rebutan lahan-lahan parkir, katanya bisa begitu, rebutan nasi, rebutan periuk. Kenapa sampai begitu? Berarti ada distribusi ekonomi di bangsa ini yang belum rata. Kok ada ormas tertentu hari ini dinyatakan sangat keras, melanggar. Iya, reaksi atas sebuah fakta tidak bisa digeneralisir. Tidak boleh digeneralisir. Untuk itu apa? Setiap ada kasus, saya mendorong, mensupport tadi itu tim kepolisian apa? Lakukan penyelidikan komprehensif, mana yang melanggar, merusak hak orang lain, harta benda orang lain, mengancam nyawa orang lain, proses hukum. Kemudian yang punya apresiasi kepada apa, menjaga stabilitas nasional, dihargai. Jadi ini menyangkut sebuah tatanan sosial. Untuk itu apa? Di sekolah pasca kayak apa itu dimanapun, tanya Pak Prawitra, ada pelajaran-pelajaran teori hukum, ada keadilan hukum, ada persamaan di hadapan hukum, itu begitu. Nah, jangan-jangan rakyat juga menyaksikan ada sebuah aparat penegak hukum yang merasa ada di atas hukum selama ini. Untuk itu buat undang-undangnya tanpa keterlibatan masyarakat. Buat undang-undang, tidak ada naskah undang-undangnya, tapi didok disahkan Mas Ilham. Tahu toh? Tidak ada naskah undang-undang itu, tidak ada naskahnya. Di DPR RI saat itu. Itu loh tetap setuju, dok, sah. Dan hari ini Mahkamah Konstitusi membatalkan. Untung ada Mahkamah Konstitusi di negara ini, ada check and balances. Karena ada kekuasaan yang membentuk hukum merasa di atas hukum. Kenapa demo-demo buruh tidak pernah berhenti? Kita menyesalkan gimana nanti dunia investasi, dunia gini. Karena ada yang merasa di atas buruh. Sajane ngomong gajine penyiar iki ya. Jangan-jangan ya urusan sama teman-teman buruh itu ya podo loh ya. Nah, itu apa? Dan memang saya setuju, tidak boleh ada ormas di atas hukum.
Juga tidak boleh ada aparatur negara merasa di atas negara. Itulah namanya equality before the law. Keadilan. Untuk itu apa? Kalau saya ada ormas-ormas yang hari ini ono beritanya begini begitu itu, Mas Ilham dan sahabat perspektif, kita case by case. Nggak boleh digeneralisir. Oh berarti ini ormas yang begini nggak baik lah. Enggak. Semua. Seperti teman-teman dulur-dulur saya kaum buruh yang sedang demo. Oh ini ditunggangi, ini enggak begitu. Biarlah mereka memperjuangkan nasibnya, dikanalisasi wadahnya, ada ruang untuk berdialog, berdemokrasi. Jadi lebih baik dia menyuarakan pikirannya, pandangannya. Untuk itu yuk semua negara hadir mengayomi semua didengarkan. Begitu. Nah nanti bagaimana perspektif budayanya, di sini sudah ada budayawan kita. Mas Aji Prasetyo lho, iki mau mesti wis ngerokok, wis nyoto barang. Wong iki ya duwe resto iki seneng ya ono. Nak Prawitra kapan-kapan kalau ke Malang kita wajib ngontak Mas Aji. Oh siap Ini Prof. punya harus. Punya cerita mbiyen ini nggak kepengen gini ya. Nah nanti Mas Ilham bagaimana perspektifnya negara tadi soal kepolisian, menata warga masyarakat, ini hadir Pak Prawitra Thalib ini kan koordinator Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Jadi kita akan minta pendapat dan saya menyimak mendengarkan dengan sempurna. Monggo bagaimana kasus-kasus yang ormas tadi, Kang Aji bisa merefleksikan dalam perspektif kebudayaannya karena beliau dari Lesbumi Nahdlatul Ulama yang sekarang mesti jadi ribet apa nyiapno muktamar. Mudah-mudahan kita song-song muktamarnya juga lancar, sukses. Soal waktunya apakah ikut panitia atau kayak itu Rois Am, itu dinamika yang bagus bisa dipelajari dari ormas kita yang paling besar di Indonesia dari Nahdlatul Ulama. Soalnya kini-kini kan ya warga Nahdliyin ya. Monggo Kang Haji. Monggo. Wih ngene iki tambah ketok nggo wantenge dina iki biasa iku. Kate enggak iki gak. Monggo Kang. Iya, malah kelihatan kinclongnya. Matur nuwun. Nah, Pak Parto, maaf baru gabung. Ya, kayaknya saya ketinggalan banyak ini. Iya, untuk tema yang kita bahas pagi ini tentang ormas itu, saya pikir begini, keberadaan ormas itu kan kebetulan juga sudah diatur dalam undang-undang, diatur dalam konstitusi, gitu, bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia ini dijamin oleh konstitusi kemerdekaannya dalam berkumpul dan berserikat. Nah, sehingga itu ya dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya adalah kebebasan untuk menciptakan organisasi masyarakat gitu, dengan berbagai kepentingannya, keperluannya dan segala macam. Nah, cuma masalahnya begini, alat yang bernama demokrasi ini yang bisa membuat kita memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat ini malah justru seringkali dipecundangi oleh, ya itu tadi, begitu kita sudah berkumpul dan berserikat karena difasilitasi oleh demokrasi, lantas kita menggunakannya untuk melanggar demokrasi itu sendiri, gitu. Misalnya ya kita seakan kembali ke zaman di mana demokrasi itu belum ada. Di masa-masa purba itu kan ya manusia hidup berkelompok dan memperkuat kelompoknya, gitu. Kalau kita lihat di masa lalu, di zaman kuno, mulai dari suku Indian kuno hingga suku Arab kuno, manusia itu berkelompok, memperkuat kelompoknya. Supaya apa? Supaya bisa bertahan dari bahaya seandainya mau dicaplok oleh kelompok lain. Nah, ternyata ya manusia ini adalah makhluk yang saling mencaplok gitu.
Nah, kalau sudah cukup kuat untuk tidak dicaplok dan semakin kuat, nah kadang-kadang kecenderungan manusia adalah mencaplok gitu. Nah, ini yang terjadi di masa lalu, sehingga akhirnya konsep kayak kalau di Arab itu ada konsep bani, gitu. Terus ada marga, bahkan masyarakat atau bangsa-bangsa yang suku-suku besar itu kan kebanyakan ada konsep marga. Nah, ini yang unik Pak Parto, bahwa Jawa itu salah satu suku terbesar di Indonesia yang tidak punya tradisi marga. Kita nggak punya nama marga kan kalau di Jawa itu nggak ada. Tapi di suku-suku lain, bangsa lain yang besar itu pasti punya konsep itu, marga. Karena untuk memperkuat diri. Nah, sekarang pada saat kita sudah di zaman sudah modern, sudah kita mengenal demokrasi, haruskah kita memanfaatkan kemerdekaan kita untuk memiliki ormas, tapi ternyata malah justru kita lupa pada prinsip demokrasi itu, gitu. Kita kembali memain caplok, gitu. Seandainya kita punya ormas, merasa kita menjadi semakin kuat, ternyata menjadi wadah kita untuk misalnya bikin dinasti dalam premanisme, misal berwadah ormas. Ada yang kayak gitu. Nah, ormasku ini apa itu ormas nasionalis, gitu. Tapi ternyata ya kekuatannya dipakai untuk perebutan lahan parkir kayak gitu ya, kan yo orang nyambung sebenarnya gitu. Tapi itu terjadi gitu. Nah, ormasnya ini atas nama kayak seakan-akan ini ormas agama, tapi ternyata untuk bermain politik kayak gitu. Nah, dan politik kotor misalnya. Ini yang akhirnya mengganggu proses demokrasi ini gitu. Nah, tahun 2014 waktu itu belum ini ya, Hizbut Tahrir Indonesia itu belum dibubarkan. Itu tuh saya sampai debat dengan ini ya, personel Polri kita di sekitar wilayah saya waktu itu. Saya mengatakan begini, Mas, itu teman-teman anak-anak mahasiswa itu kalau demo itu sampai dilarang-larang segala macam gitu ya. Padahal mereka juga mengangkat aspirasi ya masyarakat, atau mungkin buruh mau demo itu kadang-kadang dipersulit segala macam. Nah itu kalau anak-anak HTI demo pasti diizinkan, pasti dikawal. Padahal di tengah demonya mereka mengatakan bahwa Pancasila itu tidak Islami, tauhid kayak gitu, demokrasi itu apa bid'ah segala macam. Dan dikawal polisi gitu loh, malahan gitu, dibiarkan gitu. Bahkan di Kota Malang itu pernah, saya lupa tahun berapa itu ya. Jadi organisasi yang malah sebenarnya menentang konsep NKRI ini diberi anugerah penghargaan sebagai ormas paling tertib gitu, oleh Kapolres Malang, entah tahun berapa saya lupa itu. Saya pernah pajang di sosmed, di postingan gitu, saya langsung ditelepon sama Intel, Mas mbok tolong di postingannya dihapus, Pak Kapolres yang sekarang nggak berkenan. Ya saya bilang, saya siap debat dengan Kapolres yang baru, tapi karena kalau jenengan yang minta ya, karena kita kenal sudah rada lama, ya udah saya tutuplah postingan itu. Tapi saking karena jenengan aja, saya bilang gitu waktu itu. Ya tapi itu adalah fakta bahwa pernah suatu kali aparatur hukum kita itu malah gak sadar bahwa oh ini ada sekelompok masyarakat, ormas atau apapun, organisasi apapun yang memanfaatkan demokrasi tapi malah dibungkam. Tapi yang ini sebenarnya malah melawan demokrasi, saking kayak caranya halus malah diapi-api gitu. Nah, ini yang akhirnya kita lihat bahwa Hizbut Tahrir sekalipun akhirnya dibubarkan oleh pemerintah itu kan gara-gara desakan siapa? Apakah itu langkah negara? Negara langsung turun saat itu? Tidak. Masyarakat dan organisasi masyarakat yang menekan bahwa ini tuh sebenarnya anti NKRI, masuk gak paham saya kayak gini. Lihat begitu organisasi ini mulai menyusup ke masyarakat dan mengajak masyarakat untuk anti terhadap pemerintahan, barulah kita sadar bahwa oh ini berbahaya. Nah,
Seperti itu kira-kira kalau menurut saya, bahwa bagaimana sebuah organisasi masyarakat alias ormas yang lahir karena demokrasi, tapi kalau sudah kadung kebablasan dia mengkhianati demokrasi itu sendiri. Nah ini yang harusnya kita sesama sebangsa ini harus ikut kontrol supaya hal itu tidak terjadi. Jangan biarkan pemerintah mikir sendiri atau aparatur hukum mikir sendiri. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak nyampe juga mikirnya gitu. Harus dibantu sama kita. Gitu. Ngoten kira-kira Pak Parto untuk yang pendapat saya di awal ini. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Kang Aji ya. Apa yang disampaikan mudah-mudahan sedikit membuka wawasan kita ya terkait dengan keberadaan ormas itu sendiri. Dan Cak Parto masih bersama kami ya. Pak Prawitra juga masih bersama kami. Iya, masih. Oke, baik. Nah, ini mungkin Cak Parto masih melakukan something doing apa gitu ya. Nah, ini cari parkir. Oke, Pak Prawitra, ini monggo bisa ditanggapi langsung ini terkait dengan video tadi ini ya. Jadi kalau kita kaitkan video tadi dengan tema perspektif pada hari ini ya, para pendengar perspektif, kalau temanya kan ketika perilaku ormas semakin bikin gemas. Tapi gemas yang dimaksud di sini bukan berarti gemas sebagaimana halnya gemas orang-orang kepada anak-anak kan gitu kan. Nah, kalau anak bayi atau anak-anak gemasnya itu kan mau ditimang-timang, dicubit-cubitin, tapi ini digemasnya itu justru menimbulkan reaksi yang seolah-olah yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, bahwa ini seolah-olah berada di atas hukum, aparat penegak hukum dikejar-kejar dan sebagainya ya. Nah, tapi kembali kepada hakikat daripada pendirian ormas itu sendiri, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Ormas ya 17 tahun 2013 ya, bahwa pada prinsipnya ormas ini kan adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi. Adanya kesamaan aspirasi, adanya kesamaan kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Nah, kata kuncinya di belakangnya ini untuk bertujuan ya, untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas ada untuk membesarkan cita-cita bangsa. Ormas ada untuk memperlancar pembangunan bangsa. Sehingga ormas bertujuan secara tidak langsung untuk menghidupi dinamika bangsa Indonesia. Menghidupi dinamika bangsa Indonesia. Nah, ketika ormas dipandang sebagai sarana untuk mencari penghidupan, nah ini dia, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Suparto tadi ya, ketika ormas itu dipandang sebagai sarana untuk mencari penghidupan, maka akan muncul konflik-konflik antara ormas-ormas yang lain yang sama-sama mencari penghidupan melalui ormasnya. Nah ini, kebutuhan-kebutuhan ekonomi ada kalanya mengalahkan kesamaan aspirasi. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Suparto tadi, apa yang disampaikan oleh Kang Aji Prasetyo tadi, bahwa ya kita tidak boleh menjudge satu sisi, ada ormas yang kadang-kadang memang punya hidden agenda, yang disampaikan oleh Mas Aji. Ada juga ormas yang memang betul-betul disusupi atau bukan disusupi, oknumnya yang tidak memahami hakikat daripada pendirian ormas tersebut. Ini seperti kita, Mas Ilham nih punya rumahnya ternyata banyak kecoa dengan tikus gitu kan. Apakah untuk mengusir kecoa dan tikus di rumah Mas Ilham itu apakah rumahnya harus dibakar kan gitu? Kan tidak begitu ya. Jangan sampai karena rumahnya banyak kecoa dan tikus langsung dibakar rumahnya dengan harapan tikus dan kecoa yang mati yang ada rumah tersebut akan mati karena terbakar. Syukur-syukur kalau rumah seperti itu. Kalau sebelum dibakar atau ketika api keluar tikus dan kecoanya, pindah ke rumah yang lain.
rumahnya terbakar, tapi tidak menghilangkan hama-hama, tikus, dan kecoa yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, ini analogi yang paling sangat sederhana. Sehingga bagaimana hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang ditampilkan pada video tadi tidak terulang kembali. Nah, ini memang membutuhkan apa? Membutuhkan pendekatan internal daripada pengurus ormas tersebut. Tuh, gimana kalau yang seandainya yang bikin ulah itu ya pengurusnya sendiri? Nah, Undang-Undang Ormas sudah mengatur mengenai sanksi. Ya, sanksi itu dapat dijatuhkan. Hanya saja mekanismenya seperti apa itu yang nanti akan dijalankan menurut undang-undang maupun peraturan pelaksananya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Tapi satu sisi kita tidak bisa menjudge ya Mas Ilham bahwa ini salah ormasnya. Ini gara-gara ormasnya, tidak 100% seperti itu. Tidak 100% seperti itu. Ya, ini karena ada kepentingan, mungkin bukan kepentingan ya, karena ada sesuatu yang salah persepsi. Perebutan kebutuhan ekonomi ya yang ada kalanya mengalahkan kesamaan aspirasi. Tapi bukan rumah besarnya, namun perlu diingat ada kecoa dan tikus yang harus dibasmi di sana. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa rumah ini adalah rumah yang kumuh. Rumah ini adalah rumah yang tidak sehat karena banyak kecoa dan tikusnya. Kecoa dan tikusnya yang gimana caranya disingkirkan. Ini memang bukan perkara yang sangat sulit, yang sangat gampang. Kenapa? Karena untuk menyingkirkan menyingkirkan tikus dan kecoa yang ada di rumah tersebut tentu butuh partisipasi aktif dari pemilik rumah. Kalau tetangganya ngomong, betul itu, Prof. J. Kalau tetangganya ngomong, ini rumahmu ini banyak kecoa dan tikus, yang punya rumah tidak punya inisiatif untuk membersihkan kecoa dan tikus tadi, sampai kapanpun kecoa dan tikus tidak bisa hilang. Ingatan Mas Prawitra zaman Gus Dur. Jangan rumahnya, gedungnya dibakar, habis tikusnya menguasai gedung ya. Tikusnya menguasai gedung. Syukur-syukur kalau menguasai gedung, Prof. Kadang-kadang gedungnya sudah habis terbakar, pakaian kebesarannya ini. Ini atur nuwun luar biasa. Ini Mas Ilham. Nanti kita simak semua pemikiran ini, tapi ikutilah yang satu ini, yang 2, 3, 4 biasanya 2, 3, 4 pengiklan kita lewat loh ya. Nah, silakan. Monggo, 5 menit. 3, 4 sudah iklan itu, Prof. Ya, sekitar 5 menit kita jeda istirahat sebentar ini ya. Baik. Ya, sahabat Jawa Timur, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan sahabat-sahabat pagi hari ini dalam perspektif bersama dengan Bapak Aji Prasetyo, budayawan atau Kang Aji ya, dan juga Pak Prawitra Talib, KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat dapat berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Kanwil DCP Jatim 2. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, bagi Anda pecinta pizza, nah saat ini kalau mau beli pizza Domino's atau Domino's Pizza nggak usah jauh-jauh ya, karena di Kalijaten saat ini sudah bisa Anda dapatkan. Jadi Domino's Pizza kali ini sudah hadir di Kalijaten Sidoarjo. Jadi datang dan nikmati ramai-ramai gitu ya, bersama dengan keluarga, teman, sanak, saudara dan semuanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo di Jalan Raya Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dan pada hari ini ada promo spesial pada saat opening store-nya ya. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium periode terbatas. Sahabat, selain itu bisa juga Anda order secara online di dominos.co.id atau call center 1500366. Domino's, the best, aku sih yes. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151/KPTS-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, bebas BPN kedua, dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di Perspektif pagi hari ini. Ketika perilaku ormas makin bikin gemas, tema yang kita bahas bersama dengan Bapak Aji Prasetyo, Kang Aji, budayawan, Les Bumi NU. Kemudian juga ada Pak Prawitra Talib, KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan Bapak Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM Hum, atau Cak Parto ya, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan Anda sahabat yang mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, monggo silakan ya. Anda bisa manfaatkan di nomor telepon kami 0318961514 ya, atau melalui WA di 081130910009. Baik, saya kembalikan ke Cak Parto, monggo Cak Parto. Jadi tadi Pak Prawitra kalau belum tuntas dituntaskan. Ya, jadi kita sudah memahami urusan ormas ini tidak sesederhana yang kita punya pemaknaan. Tetap ormas ini dibina oleh negara. Ormas macam-macam, namanya saja macam-macam di Indonesia, warganya macam-macam. Biarlah dia tumbuh mengorganisasikan diri, tapi tetap kesetiaannya pada negara, dasarnya, prinsip-prinsip berorganisasinya, Pancasila. Justru seluruh ormas itu sebenarnya harus mengamalkan ajaran Pancasila itu. Dengan mencintai NKRI, dengan Pancasila dan NKRI, tidak ada ormas yang ada di atas hukum, tapi seperti tadi saya katakan, juga tidak boleh ada aparatur hukum yang merasa di atas hukum. Jadi semuanya ada di dalam bingkai negara hukum. Jadi Indonesia ini negara hukum loh Mas Ilham. Mas Ilham, Indonesia ini negara hukum. Iya dong. Pasal 1 ayat 3 UUD 45. Bukan negara kekuasaan. Membuat hukum pun tidak boleh melanggar hukum. Kalau melanggar dibatalkan MK kemarin itu. Ya, karena apa? Tidak memperhatikan aspirasi. Nah, ormas-ormas yang ada, sing nakal ya dicubit. Nggak cukup dicubit, dijewer-jewer dikit. Tapi tetap ada penegakan hukum. Untuk apa? Yuk semua ditaati, aturan hukumnya ditaati, hidup bernegara ini yang tertib, jangankan urusan bernegara, wong berkeluarga ini saja. Mas Prawitra ini anaknya masih kecil ini, Pak Mas Ilham. Itu juga kadang-kadang namanya anak itu ya, ada tahapannya, kayak apa ini? Ngompol juga. Dan itu malah ditunggu, kalau nggak ngompol malah susah itu orang tuanya. Berarti sering melek malam ini ya. Iya. Pak Prawitra. Nah, ada ngompol yang tidak melanggar tata krama karena saya melakukan si anak-anak, si kecil gitu loh. Ada juga saya ngompol itu mengganggu. Mosok iki Pak Prawitra yang ngompol kan gitu ya. Cak Parto, ini ada 2 pertanyaan. Tugasnya orang tua. Tugas orang tua itu berarti apa? Tugasnya aparatur negara kita. Itu ya.
Pokoknya seluruh kekuatan elemen bangsa terus ada di dalam pembinaan negara. Nek dituturi gak kena ya disanksi, sik ndablek ae ya dibubarno. Itu kan pilihan-pilihan negara. Pilihan-pilihan yang untuk menata ketertiban umum gitu ya. Nanti hal-hal semacam ini tetap kita gulirkan. Kang Aji terus-menerus memberikan wawasannya. Orang Jawa tidak punya marga, tidak punya bani, tidak punya urusan apa, penggolongan kedudukan. Oke, nge-freeze ini ya. Baik. Ya, Cak Parto, komunikasi kita bersama dengan Cak Parto. Oke. Terputus bentar. Ya. Senyari bumi. Nah, baik. Mas Ilham Ya, ngerti, semuk batuk senyari bumi. Itu kita pertahankan hak. Jadi wong Jawa ini wis urusan ini. Sedumuk batuk senyaring bumi artinya adalah status kehormatan kita itu kita akan pertahankan penuh kehormatan. Untuk itu apa? Urusan-urusan gini ini kita tetap punya rasa kolegial, komunitas. Sampai ini loh nang luar Jawa, nang Amerika, Mas Ilham masih nanggone kali misalnya, dok kono ketemu, wih ternyata cah ngaji podo Malange karo Surabaya wis podo Jawa Timur wis. Terus podo Indonesia nih ketemu orang Jambi, Pak Prawitra Talib, wong Jambi, wis merasa sak Nusantaranya. Jadi perasaan kebersamaan tetap ada kita ini ya. Monggo, dan kebersamaan itu dikristalisasi arah saiki ndok persatuan sing bagian pencak silat, sing bagian ormas pengen menegakkan ini, ngatur ini, menegakkan ini, atur ini, itu semua akhirnya berkembang. Cuma tetap koridornya aturan bernegara, tetap Pancasila yang dijadikan acuan. Maka apa? Semua akan bisa saling menjaga mengayomi. Gitu. Baik, Cak Parto, mohon maaf, ini ada 2 pertanyaan, langsung saya sebutkan ya. Yang jawab nanti itu Kang Aji dan Mas Prawitra. Coba. Aku tak nyekno laptop toko parkiran misalnya soalnya ya. Iya, Cak Parto, 2 pertanyaan saya sebutkan sekarang ya. Disebut nonje. Baik, terima kasih. Ini mungkin nanti bisa langsung ditanggapi oleh Kang Aji dan Pak Prawitra ya. Yang pertama dari Pak Andre yang ada di Waru. Terkait dengan aksi ormas pada akhir November lalu, Pak Andre ini memberikan tanggapan bahwa ada penyangkalan dari ormas yang melakukan tindakan anarkis tersebut, yaitu ormas menyatakan bahwa ada oknum, tapi oknumnya berseragam ormas tersebut. Bahkan sudah ada bukti terlihat di TKP dan juga ada korbannya. Yang ditanyakan bagaimana edukasi yang baik pada anggota-anggota ormas. Kemudian yang kedua dari Pak Stefanus yang ada di Sukodono. Saya sebagai masyarakat ada rasa khawatir berada di NKRI ini. Di luar itu ada pelaku banyak kriminal, tetapi sekarang sudah ada ormas-ormas yang berlaku bak kriminal. Nah, bagaimana bisa kita hidup aman dan tenang di Indonesia untuk saat ini? Ya, baik. Mas Andre, Pak Stefanus, ayo tugas kita jaga suasana bareng-bareng. Oh, nek jenengan tambah lari, arek-arek iku lak tambah nemen engko. Untuk itu, Pak Stefanus, mana ormas-ormas kita ini yang belum sesuai dengan kaidah bernegara, yuk kita sopo, yuk rek, balik nang wilayah Nusantara kita, NKRI kita, berpancasila kita. Nah ini sing api-api tambah Melayu lah, tadi gawe ku arek-arek itu. Yang kedua Mas Andrea tadi itu, banyak itulah sing jenenge penyusupan kayak ndo acara-acara dulur-dulur saya yang teman-teman Banser, Ansor, tertib, wis seru. Endi sing anggotae, endi sing gak wis ketok kabeh. Dulur Kokam. Ono aja yang dinamakan penyusupan kayak ngono iku wis lah semua organisasi. Terkadang
ada yang mengalami gitu karena daya tahan internalnya kurang kuat. Nah, terus piye kita kandhani melalui perspektif ini. Aja mudah disusupi yo, awakmu apal anggotamu. Mas Haji ini hafal di singles bumi tenanan iku ndi wis hafal kabeh anggotae gitu. Jadi monggo ini perspektif budayanya sangat bagus oleh Mas Haji dan perspektif penegakan hukumnya oleh kajian ilmu kepolisian tambah menarik. Silahkan. Ya, monggo Kang Aji. Oh, saya dulu, bukan Pak Prawirta dulu. Kang Aji lagi nyodot gitu. Monggo Kang Aji. Nggih. Kalau di tempat jenengan kayaknya ruangannya enggak bisa merokok kayaknya. Iya, saya kan steril di sini Kang Aji. Dari tadi melihat Kang Aji ini kita nih sudah gatal tangan ini. Iya ya, baik kalau itu, wah saya ngelancangi dulu ya, malah ngelancangi pakarnya. Ya, menarik sekali dua pertanyaan ya dari Pak Andre dan Pak Stefanus ini, karena sebenarnya itu satu benang merah di sini, gitu loh. Jadi yang ditanyakan Pak Andre itu sebenarnya juga awal mulanya pasti adalah dari kekhawatirannya Pak Stefanus. Pak Stefanus kan tadi menyatakan bahwa gimana ya supaya kita bisa hidup nyaman, hidup aman gitu. Seandainya ada ormas-ormas yang malah justru melakukan sesuatu yang berbau kriminal. Nah, tadi waktu saya awal muncul kan kebetulan telat ya, enggak ikut nonton videonya. Tapi sepertinya saya tahu kok kasusnya itu kan ya, Pancasila yang oknumnya yang memukuli polisi gitu. Nah, lepas dari pembelaannya segala macam, sekarang kita mikir gini, kenapa kita baru geger begitu ormas itu yang dipukuli ormas itu polisi? Padahal dalam keseharian yang biasa dipukuli ormas itu ya rakyat biasa, dan kita nggak pernah geger, ayo, gitu loh. Nah, ini yang harusnya kita harus lebih pertajam lagi, seperti yang tadi dirasakan oleh Pak Stefanus. Masyarakat ini yang sebenarnya terancam, polisi jarang terancam, saking kemarin baru ada yang mukuli, terus ngakunya oknum. Tapi yang setiap saat terancam itu rakyat sebenarnya. Dulu pernah terjadi di Monas, ada sekelompok warga berkumpul, orasi segala macam ya, lantas muncullah puluhan atau ratusan ya, saya kurang paham itu, anggota ormas yang bernama FPI. Dengan mudahnya mereka memukuli orang-orang yang berkumpul di sana, nggak laki, nggak perempuan, nggak anak-anak, pada buyar semburat, banyak yang luka. Bahkan Gunawan Muhammad, Guntur Romli itu adalah orang-orang yang harus masuk rumah sakit karena luka serius. Itu pertanyaannya sekarang, kok bisa gitu loh, sekelompok masyarakat, bahkan banyak yang saya lihat itu usianya itu sangat remaja, bisa dengan PD-nya memukuli orang, sekelompok orang gitu loh. Terus kayak tawuran gitu loh. Bedanya kalau tawuran kan saling pukul, ini enggak. Si ormas datang dengan membawa senjata, ada yang kayaknya tiang bendera padahal sebenarnya untuk ngepruk kepalanya orang gitu loh. Dan si korban nggak melawan. Beda kalau tawuran kan udah saling serang, ini enggak gitu loh. Nah, maksudnya kalau begitu PD-nya tahu bahwa itu tindakan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sangat pede oleh sekelompok masyarakat ini. Karena apa? Atas nama perintah dari ketua ormas itu. Nah, sekarang memang dibubarkan FPI ya, tapi dulu kan pernah terjadi bahwa FPI itu nggak nganggep sama aparat gitu. Nah, seakan-akan mereka itu memang nggak peduli dengan hukum. Dan pada masa itu aparatur negara lemah, negara tidak hadir, ormas merajalela, negara tidak hadir. Dan ternyata sekarang FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Saya curiga itu terjadi karena ormas-ormas itu mulai mengganggu stabilitas pemerintahan yang sah. Lah kalau sing diganggu rakyat gitu loh, kok jarang kita itu dengar aparat tegas gitu. Saya dengar ada ormas tertentu yang kalau misal di kota tertentu kayak Medan gitu, udah biasa malai pedagang di pasar itu sudah biasa. Pakai seragam gitu orang udah pada takut.
setakut mereka pada preman. Ternyata memang kumpulan preman gitu loh. Kumpulan preman bersurat izin, yang diizinkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Wah, iki gitu loh. Nah, ini saya yakin yang lebih paham kenapa hal ini terjadi dan seharusnya itu tidak terjadi. Mekanisme harusnya bagaimana bahwa masyarakat itu, warga negara itu harus benar-benar dijamin oleh penyelenggara negara atau pemerintah rasa amannya harus dijamin. Karena konon ya yang dibutuhkan jaminan dari warga negara yang dibutuhkan untuk dijamin oleh pemerintahnya hanya 3. Jaminan atas nyawanya, jaminan atas harta bendanya, dan jaminan atas martabatnya. Ini seharusnya pemerintah mampu menjamin 3 hal ini terhadap warga negaranya. Jangan sampai hal-hal ini terganggu atau diganggu oleh sekelompok masyarakat atas nama organisasi yang disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pencideraan terhadap 3 hal ini dari warga negara. Itu berarti negara gagal menghadirkan tugasnya, kewajibannya kepada warga negara. Masa mau jaluk pajak tok ya tugasnya dilakukan gitu. Itu kalau menurut saya. Monggo, berikutnya Pak Prawitra. Baik, Pak Prawitra, monggo. Waktu tersisa 2-3 menit ini, Pak Prawitra. Mohon maaf. Iya, silakan. Karena semua yang mau saya sampaikan sudah dijelaskan oleh Kang Aji di sini. Jadi memang pada prinsipnya negara itu harus mengayomi rakyatnya. Termasuk ormas pun adalah bentuk kepedulian negara, pemenuhan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, ormas itu hadir karena ada kesamaan visi tujuan ya untuk pembangunan, untuk mendukung pembangunan dan mewujudkan cita-cita negara yang berdasarkan Pancasila. Ya. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat dalam mewujudkan cita-cita negara tersebut hal yang biasa ya. Perbedaan pendapat, berselisih, namun punya satu tujuan, mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Hal yang biasa. Yang tidak boleh itu berselisih, bertengkar, bukan karena perbedaan pendapat, namun karena perbedaan pendapatan. Nah, ini yang kayaknya terjadi nih ya. Jadi antara yang satu yang lain bertengkar karena perbedaan pendapatan, nah ini yang menyebabkan konflik muncul, sehingga cita-cita itu terlupakan. Tapi satu lagi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana caranya tergantung dari internal daripada ormas masing-masing. Reward and punishment. Punishment itu harus tegas ya. Harus tegas. Ketika memang ada ditunggangi, disusupi ya, ormasnya mengklaim kalau itu bukan anggota kami atau memang itu adalah anggotanya, namun pada saat itu sudah diberi sanksi ke atau harus tegas ya. Informasi keterbukaan kepada publik harus tegas bahwa memang betul ormas yang bersangkutan mempunyai integritas yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mungkin itu saja, Mas Irham. Baik, terima kasih Pak. Sudah dikasih kartu kuning ini nanti ya lama. Pak Prawitra, terima kasih Kang Aji. Monggo, Cak Parto. Cak Parto masih bersama kami ini, monggo. Bisa, monggo ditutup ini. Cak Parto, silakan. Nyimak terus, ya. Silakan. Terima kasih Kang Aji Prasetyo yang luar biasa untuk peristiwa-peristiwa yang memorable di Malang dan di manapun. Nah, Malang punya banyak kisah, banyak catatan tentang dinamika ormas-ormas, baik ormas yang sudah dibubarkan sampai pada ormas-ormas keolahragaan yang senantiasa memberikan tanda jedah untuk bisa dikenal. Jadi saya semuanya adalah bagian dari perjalanan bangsa yang terus ditumbuhkan oleh kita yang kebaikan-kebaikan disebarkan. Terima kasih pada Mas Prawitra Thalib di tengah-tengah kesibukannya di pengembangan dana sosial Universitas Airlangga dan kajian ilmu kepolisian. Bertenun, Bro. Perspektif apa tadi? Janganlah sampai kecoak dan tikus-tikus menguasai rumah dan gedung-gedung. Berarti apa? Yuk, sejak awal kita selektif, rajin dibersihkan,
kita semua saling memberikan pewartaan yang baik sebagai warga negara. Dan sahabat perspektif ini semua tentu punya makna yang sama, negara ini harus kita jaga, kita lindungi, dan di antara kita memang tidak boleh ada di atas hukum, tidak boleh ada di atas negara, tapi kita ada di dalam hukum dan negara. Karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara arogansi, apalagi negara yang tidak bertoleransi, bersahabat melalui perspektif, beri yang terbaik bagi NKRI. Terima kasih, dan nanti kita simak lebih lanjut beberapa hal harapan kepemimpinan masa depan di acara Airlangga. Terima kasih, Mas Ilham. Iya, baik. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo SAMUM ya, yang di kesempatan pagi hari ini juga menjadi host utama. Kemudian juga ada Pak Prawitra Thalib. Pak Prawitra, selamat pagi, terima kasih ya. Yes, sami-sami. Kemudian Kang Aji Prastio, terima kasih Kang Aji. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.